Shalom Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Ibadah hari ini, Minggu Paskah keempat dengan tema Menggembalakan bukan dengan kuasa, akan dilayankan oleh Saudara Lukas Christian dari mahasiswa UKDW. Segenap majelis dan jemaat GKI Taman Majapahit mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan saudara. Sebelum kita memasuki ibadah Paskah keempat, pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyimak warta lisan berikut ini. Ibadah sekolah minggu pada hari ini melalui Zoom meeting pukul 5 sore dengan tema Yesus menampakkan diri yang akan dipimpin oleh Saudari Ruth Ika. Persekutuan Pemuda dengan tema Mati 1 Tumbuh 1000 dengan pembicara Pak Jonathan Juliono pada Minggu 25 April 2021 pukul 6 petang. Komisi Kesenian, Lesson Music, piano, keyboard, biola, bass, drum, gitar dilaksanakan sesuai jadwal yang tersedia. Demikian warta lisan. Tuhan Yesus memberkati. Umat Allah yang terkasih, sebagai umat-Nya, kita memahami dan menyadari bahwa kita semua adalah domba-domba gembalaan Allah. Ialah gembala yang baik, yang mengerti dan memahami segala kerinduan dan pergumulan hati kita. Hari ini marilah kita bersyukur kepadanya dalam ibadah Paskah keempat ini. Kita sambut dengan nyanyian dari KJ 285, Tuhankulah Gembalaku. Keempat ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam karya Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah senantiasa beserta kita semua dan menyertai-Mu juga. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah selalu menyertai kami. Tetapi seringkali kami melupakan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu selalu beserta dengan kami. Kami melupakan kasih-Mu ya Bapa. Kami melupakan cinta daripadamu saja ya Tuhan. Sehingga kami terkadang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Dan biarlah Bapa sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, Bapa sendiri yang hadir dalam hati, pikiran dan hidup kami, untuk kami boleh Engkau tebus, Engkau bersihkan dan Engkau sucikan kembali ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan kegiatan-kegiatan kami pada minggu ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun berita anugerah pada ibadah ini dibacakan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 11 dan 12 yang berkata, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita pujikan KJ 293 ayat yang pertama dan yang ketiga. Juru selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Juru selamat, Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam, Dia datang, Raja segala alam, kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Mari kita berdoa. Allah sumber rahmat, kami bersyukur karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dan mempersediakan kami untuk kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan.
Waktu dan pembacaan firman Tuhan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya dan biarlah Engkau yang selalu bekerja dalam hidup dan kehidupan kami. Kami serahkan pembacaan firman ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ke-18. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk ibu, bapak, saudara sekalian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya semenurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah pembacaan firman Allah. Berbahagialah mereka yang menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, serta melaksanakan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Ibu, bapak, dan saudara sekalian, selamat pagi. Pagi hari ini saya mau memperkenalkan ibu, bapak, saudara dengan seorang tokoh. Ya, fotonya cukup tersebar di internet. Namanya adalah Cassius Aquan. Cassius Aquan ini merupakan pemimpin grup vokal di UKSW, kurang lebih di sekitar era 1970-an. Satu ketika, Pendeta Van Dop dari tim inti nyanyian gerejawi, atau kita singkat saja TING, itu menganggap bahwa tim tersebut membutuhkan suara dari Papua, di mana Aquan sendiri merupakan berasal dari Papua. Akhirnya Pendeta Van Dop pun meminta Cassius Aquan ini untuk menuliskan sebuah lagu. Lagunya uniknya dimulai dari lagunya dulu, baru kemudian dibuat liriknya. Lagunya kurang lebih diambil dari Mazmur 23, yaitu yang kita bisa lihat diberikan judul perikop Gembala yang Baik. Pengalamannya ini kemudian diceritakan oleh Aquan. Pada tahun 1971, saat ia harus mengadakan satu perjalanan bersama teman-temannya dari Salatiga menuju ke Magelang, ia melihat ada seorang gembala yang menaiki kerbau. Gembala yang menaiki kerbau ini kemudian bermain seruling, tampak sangat damai dan indah. Aquan saat melihat hal itu kemudian dia terpikir bahwa mungkin Tuhan yang ngomong ia adalah gembala yang baik itu sama dengan apa yang ia lihat saat itu. Ibu, bapak, dan saudara, kita sudah mengenal tentunya Kidung Jemaat nomor 415 berjudul Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Itulah lagu yang diciptakan oleh Cassius Aquan.
Lagu ini kemudian diberikan pujian oleh Pendeta Van Dop yang mengatakan bahwa melodi dari lagu ini itu sangat kuat. Ibu, bapak, dan saudara, kata akulah gembala yang baik nampaknya menjadi satu pergumulan, bukan hanya untuk Akwan, tetapi untuk saya yang mempersiapkan khotbah ini. Saya sedang membayangkan bahwa Yesus yang saat itu mengatakan akulah gembala yang baik itu rela menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Namun uniknya, mengapa Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala? Ibu, bapak, saudara, di Injil Yohanes kita melihat dan seringkali mendengar bahwa Yesus mengatakan aku adalah atau akulah. Saya menghitung kurang lebih ada 7 kali kata aku adalah atau akulah, yang dalam bahasa Yunaninya seperti yang ibu bapak lihat, ego eimi dalam bahasa Yunani. Mungkin pernyataan ego eimi ini merupakan satu pernyataan tegas bahwa Allah kita, Yesus itu sedang memperkenalkan dirinya kepada para pengikutnya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal semacam metafora. Ibu, bapak, saudara, dalam bacaan kita kali ini kita diperkenalkan dengan satu, akulah dan aku adalah tadi, yaitu akulah gembala yang baik. Kata baik yang digunakan dalam bagian ini adalah kalos dalam bahasa Yunani, atau yang bisa dapat berarti indah, berbudi luhur, atau lebih baik. Ibu, bapak, dan saudara, selain kata baik, tentu kita juga melihat kata gembala. Saya berusaha mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata gembala memiliki 2 pengertian. Yang pertama adalah penjaga ternak, tapi belum tentu dialah yang empunya. Tetapi yang sudah bisa dipastikan dialah yang menjaga ternak tersebut. Yang kedua, KBBI juga menyamakan gembala dengan keselamatan bagi banyak orang. Mungkin inilah yang cocok dengan iman kita saat ini. Kalau misalnya kita kemudian melirik ke bacaan kita yang tadi dan melihat di ayatnya yang ke-12, kata gembala ini kemudian dipertentangkan dengan kata budak atau upahan, yang dalam bahasa Yunani kita sering sebut dengan kata mistotos. Ibu, bapak, saudara, kata mistotos ini tuh penting karena dia membandingkan, bahkan memperlawankan antara kata gembala dengan kata mistotos tadi, kata budak atau orang upahan. Satu ketika, ibu, bapak, saudara, dompet saya ini saya bawa ke gereja. Saya bersiap untuk berangkat. Waktu itu saya masih melayani di GKI Gejayan sampai sekarang. Di GKI Gejayan itu kami sempat berkumpul di ruang studio musik untuk kami mau berangkat ke pantai saat itu. Saya membawa tas rajut saya dan tentu membawa dompet saya ini. Singkat cerita, kami tiba di Wonosari, di pantai, kemudian bermain-main, makan malam. Dan saat kami akan kembali ke gereja, saya kaget karena dompet saya ini lenyap dari tas saya. Saya tidak tahu di mana dompet itu. Saya mencari di tengah kegelapan malam karena waktu itu sudah mungkin jam 7 malam. Kok nggak ketemu ya? Di mana dompet saya? Sesampai di gereja, kemudian saya langsung berlari ke studio musik di mana tadi kita berkumpul. Sontak saya menemukan dompet ini ada di bawah kursi. Yang pertama kali saya lakukan adalah memeluk dompet ini sangat erat. Mungkin gambaran inilah yang kemudian digunakan Yesus sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik tidak akan meninggalkan domba-dombanya, walaupun ia diserang oleh berbagai macam ancaman. Ingat, kalau gembala itu mengembalakan domba, ada harimau, ada singa yang akan menangkap dia, yang akan menerkam
domba-domba itu. Tetapi buktinya, gembala yang baik akan selalu berada di dekat. Dan bahkan seperti yang tadi saya contohkan, memeluk domba-dombanya itu, menjaga domba-dombanya itu supaya ia tidak diterkam. Ibu bapak saudara, selanjutnya kita juga melihat di ayatnya yang ke-14. Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku." Di sini menarik ibu bapak saudara. Kata mengenal dalam bahasa Yunani menggunakan kata ginosko, yang ibu bapak saudara bisa lihat sekarang tulisan Yunaninya. Ibu bapak saudara, kata ginosko itu merupakan satu bentuk ekspresi mengenal dengan intim. Jadi pengenalannya itu bukan cuma sekedar tahu, knowing, tetapi dia sudah sampai pengenalan sangat intim. Dia tahu bagaimana kedalaman hati dari domba-dombanya. Ibu bapak saudara, saya tahu Pak Jokowi itu siapa. Jelas, Pak Jokowi itu Presiden RI yang sekarang, pemimpin kita. Tapi ibu bapak saudara, saya nggak tahu tanggal lahirnya berapa, saya nggak tahu rumahnya sekarang di mana, saya nggak tahu makanan kesukaannya Pak Jokowi itu apa, nggak tahu minuman kesukaannya Pak Jokowi itu apa, tempat favorit untuk berliburnya Pak Jokowi itu apa, saya nggak tahu. Tetapi seperti ibu bapak tahu, saya punya adik namanya Samuel. Saya tahu persis Samuel itu lahirnya kapan, sekarang kerja di mana. Saya juga tahu persis makanan kesukaannya dia itu apa, minuman kesukaannya dia itu apa. Inilah perbedaannya ibu bapak saudara. Ginosko itu mengerti hingga ke kedalaman hati kita. Allah mengenal kita hingga ke kedalaman hati kita. Sama seperti saya mengenal Samuel bukan hanya sebagai adik saya, tetapi mengenal ia sebagai seorang pribadi yang kemudian saya tahu, oh Samuel sukanya ini, enggak sukanya ini, dan sebagainya. Bukan seperti saya mengenal Pak Jokowi yang hanya mengetahui bahwa oh Pak Jokowi itu presiden Indonesia, udah gitu doang. Ibu bapak saudara, kata ginosko kurang lebih seperti itu. Tetapi ternyata ayat yang sama juga memberikan penekanan di tempat yang lain. Kata ginosko kemudian dirubah menjadi kata ginoskomai. Kata ginoskomai sebenarnya kalau kita ngomong soal bahasa Yunani, akar katanya sama, ginosko tadi. Tetapi ginoskomai ini bersifat jamak. Jadi ada beberapa orang yang kemudian mengatakan bahwa kami mengenal kamu. Nah, kata ginoskomai ini bisa saya terjemahkan sebagai domba-domba yang kemudian mengenal tuannya itu. Lantas, apakah kita sebagai komunitas gereja sudah mengenal Tuhan kita? Kita sebagai komunitas gereja sudah ginosko terhadap Tuhan kita itu? Atau jangan-jangan kita juga melupakan sebenarnya siapa sih Tuhan kita itu? Lantas ada yang bertanya kepada saya, Lukas, bagaimana caranya kita mengenal Allah? Saya mungkin memberikan satu cara, satu tips yang mungkin ibu bapak saudara juga sudah lakukan. Sudahkah kita berdoa? Memuji Dia setiap pagi, setiap malam, merenungkan firman-Nya, dan terlebih melakukannya setiap hari. Ibu bapak saudara, ternyata bacaan kita tidak hanya berhenti sampai di situ. Bacaan kita dilanjutkan pada ayatnya yang ke-16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang ada di luar kandang. Domba-domba ini, kata Yesus, akan dijadikan satu di dalam kandang tersebut.
Saya merenungkan bagian ini dan kemudian menangkap bahwa maunya Yesus adalah kita juga menerima keberadaan orang-orang yang berada di luar komunitas kita. Orang-orang yang terkadang dilewatkan atau terlewatkan oleh masyarakat. Pengemis, orang disabilitas, anak-anak jalanan. Apakah kita sebagai komunitas sudah merangkul mereka? Sama seperti firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, ginus komai. Mengajak mereka untuk bergabung dengan kita dan mengenal siapa itu Allah. Seringkali kita justru lupa bahwa kita hidup bukan hanya sebagai komunitas gereja saja, tetapi kita juga hidup dengan komunitas yang lebih besar yang ada di luar gereja kita saat ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, dosen saya, Pak Leo, itu kemudian menulis satu buku. Kemudian di dalam buku itu yang saya sangat ingat adalah ada satu bagian yang dikutip dari bukunya Richard Kearney yang berjudul Anatheism yang ditulis tahun 2010. Menurut Kearney, ada satu keramahan yang harus kita lakukan saat-saat seperti ini. Keramahan di mana kita jelas-jelas sedang dalam posisi yang dalam masa pandemi yang seperti ini, tetapi ada keramahan yang juga dituntut oleh Yesus, oleh Allah kita, yang kemudian diterjemahkan oleh Kearney. Bagian ini sebenarnya ada di dalam bacaan, kalau ibu bapak saudara ingat, Abraham, kemudian ia didatangi oleh 3 orang asing, dan ternyata Abraham ini tidak mengusir mereka. Tetapi ada 3 hal yang ia lakukan. Yang pertama, ia memberi minum. Memberi minum ini kemudian diterjemahkan oleh Kearney sebagai menyelamatkan hidup. Karena kita tahu bahwa kalau ada air, orang akan hidup. Yang kedua, membangun sebuah relasi dalam bentuk memberi makan. Orang tersebut bukan hanya dikasih minum, tetapi diundang masuk dan kemudian makan bersama dengan orang-orang itu. Yang terakhir, Kearney juga mengatakan bahwa keramahan yang paling tinggi levelnya itu adalah memberikan tumpangan. Memberikan ruang hidup ke dalam rumah kita. Sekarang coba bayangkan, ada pengemis lewat. Kemudian ibu, bapak, dan saudara membuka pintu rumah ibu, bapak, saudara dengan luas, dengan lebar. Kemudian ngomong, "Dek, silakan masuk. Yuk makan, yuk nonton TV, yuk minum, yuk apa. Beranikah kita melakukan hal itu? Tetapi itulah yang dilakukan Allah kepada kita. Inilah keramahan yang diinginkan oleh Allah. Di masa pandemi seperti ini, keramahan apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita melihat orang-orang di sekitar kita dan ramah terhadap mereka? Sudahkah kita memberikan minum, makan, tumpangan kepada mereka? Ibu, bapak, dan saudara, saya jadi teringat pada lagu dari Cassius Akwan tadi yang akan coba kita nyanyikan secara bersama-sama. Kita akan coba menyanyikannya, KJ 415, Gembala yang Baik Bersuling nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku
membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Tapi Ibu Bapak Saudara, lagu ini tidak hanya berhenti di baitnya yang pertama. Ada baitnya yang kedua yang menurut saya jauh lebih kontekstual saat ini. Mari kita coba nyanyikan sekali lagi. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar, ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Mari kita refleksikan. Adakah domba-domba di sekitar kita yang saat ini sedang haus, lesu, atau mungkin bahkan membutuhkan pertolongan kita? Apakah kita mau untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, Sang Gembala itu, untuk memberikan air segar itu kepada mereka? Air yang katanya adalah air hidup yang benar itu, kepada mereka yang sedang haus dan sendu itu. Apakah kita mampu untuk memberikan keramahan Allah itu kepada mereka yang ada di sekitar kita, yang saat ini tadi seperti sudah saya katakan, sedang lapar, haus, dan bahkan tidak memiliki tujuan? Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan masih bersama dengan kami. Ajar kami ya Bapa, untuk kami boleh menjadi ramah, menjadi sama seperti gembala yang baik itu. Menjadi sama untuk kami boleh menerima orang-orang lain di sekitar kami. Bukan hanya menerima, tetapi menyambut mereka hingga kami boleh memberikan mereka makan, minum, dan terlebih ajar kami untuk kami juga boleh menerima mereka dengan tulus. Memberikan mereka keramahan yang organik itu kepada mereka. Kami menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Menyerahkan firman Tuhan ini. Engkau sendiri yang bekerja dalam setiap kami, dan biarlah kami boleh selalu hadir dalam setiap kejadian-kejadian yang kami harus temui, dan boleh menampilkan keramahan itu di sekitar kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Allah yang terkasih, dengan penuh keyakinan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli, dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan sudah memimpin kami dan memperbolehkan kami untuk kami beribadah pada minggu hari ini. Bapa, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami kepada majelis-majelis jemaat dan badan-badan pelayanan jemaat di GKI Taman Majapahit.
Tuhan Yesus, Engkau yang sertai dan Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka tetap bisa melayani Engkau dengan hati dan dengan keramahan yang organik itu yang Engkau sudah berikan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang mungkin saat ini terpapar virus corona dan yang mengalami pergumulan akibat pandemi COVID-19. Engkau yang tahu bagaimana pergumulan mereka dan Engkau yang mengerti apa yang menjadi keinginan hati mereka. Engkau yang selalu hadir dalam kehidupan mereka dan Engkau yang akan selalu beserta dengan mereka. Kami yakin Tuhan sendiri yang akan selalu menyertai mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia kenaikan Tuhan Yesus Kristus Pentakosta 2021 sampai dengan Thanksgiving Day dapat melaksanakan tugas juga dengan baik. Kami percaya segala rangkaian acara yang diadakan oleh GKI Taman Majapahit ini semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan turun tangan dan yang akan menyertai kerja dari tim-tim panitia dan tim-tim pelayanan. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana pelaksanaan ibadah onsite yang sudah begitu kami rindukan, supaya Tuhan pimpin agar ibadah yang kami boleh jalankan nanti boleh berlangsung dengan lancar dan tidak akan mengabaikan protokol kesehatan. Tuhan yang akan menjadikannya semua itu berhasil. Kami percaya bahwa Tuhan juga yang menyertai bangsa dan negara kami. Di tengah berbagai macam bencana, di tengah berbagai macam pergumulan, kiranya Allah dan Tuhan itu sendirilah yang akan selalu menyertai bangsa ini. Selain itu Tuhan, kami juga mau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu dan seturut dengan rencana-Mu. Tuhan juga yang memimpin badan-badan pelayanan dan komisi-komisi, majelis jemaat yang kemudian akan mengelola persembahan ini. Kiranya juga Tuhan yang akan memberkati mereka. Akhirnya ya Bapa, kami akan menutup doa ini seturut dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah pada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawalah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi kita. Marilah kita mengucap syukur atas kebaikan dan kasih setianya dengan mengingat firman Tuhan yang berkata di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ibu, bapak, dan saudara dapat memberikan persembahan dengan mengikuti langkah-langkah dalam tayangan berikut ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari Bapak Saudara, kita akan pujikan KJ 427, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan
Umat Allah yang terkasih, Sang Gembala Agung telah menganugerahkan, memelihara, melindungi serta memperjuangkan kehidupan bagi kita, domba-domba gembalaannya. Kita pun dipanggil untuk memperjuangkan kehidupan di dunia ini sebagai saksi-saksi Kristus, dan untuk itu sambut dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan dari Allah kita, dari Yesus Kristus dan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.